Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Farki dengan NIM 200222046. Baik, kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat Daerah. Konsep partisipasi masyarakat. Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan. Menurut Irene, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Dan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Tendraha, partisipasi sebagai pengambilan dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain: bagian A, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak. Bagian B, pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Bagian C, pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat dapat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Adapun bentuk-bentuk partisipasi. Yang pertama, partisipasi vertikal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Yang kedua, partisipasi horizontal masyarakat. Mempunyai prakasa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri. Adapun macam-macam partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat. Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Yang kedua, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau penyimpangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Yang pertama, faktor internal. Menurut Slamet, faktor internal berasal dari kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Yang kedua, faktor eksternal. Menurut Sunarti, faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Adapun fungsi dan manfaat partisipasi.
Menurut Charter, menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah: yang pertama, partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan; yang kedua, partisipasi masyarakat sebagai strategi; yang ketiga, partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi; dan yang terakhir, partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa, partisipasi masyarakat sebagai terapi. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan proses belajar, meneliminir perasaan terasing, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah, menciptakan kesadaran politik, keputusan dari hasil partisipasi, mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, menjadi sumber dari informasi yang berguna, merupakan komitmen sistem demokrasi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.